Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia besarnya kepada kita hari ini sehingga kita bisa berjumpa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, mari kita mulai kegiatan kita pagi ini dengan pembacaan doa. Dan saya persilakan kepada ketua kelas Ahmad Farhan untuk memimpin doa kita hari ini. Kepada Ahmad Farhan, persilakan. Terima kasih untuk Ahmad Farhan yang telah memimpin doa kita pada kesempatan pagi ini. Semoga dengan lembah dan tadi apa yang kita inginkan hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui literasi dan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Dan model pembelajaran kita hari ini adalah PBL, Problem Based Learning. Kemudian pertanyaannya adalah jelaskan definisi suprastruktur sistem politik Indonesia. Yang pertama, yang kedua, jelaskan definisi infrastruktur sistem politik Indonesia. Yang ketiga, sebutkan macam-macam infrastruktur sistem politik Indonesia. Ketiga pertanyaan ini kalian bisa tuangkan jawabannya, kalian bisa uraikan jawabannya di lembar kerja LKPD yang Bapak berikan barisan. Selanjutnya, untuk penguatan materi, kalian bisa membaca bahan ajar berupa modul yang Bapak berikan, dan juga kalian bisa melihat video slide PowerPoint yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Kali ini saya ingin memberikan penguatan materi tentang kegiatan pembelajaran kita pagi ini. Pagi ini kita sudah masuk kepada ya, di mana materinya adalah kewenangan lembaga negara Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian submaterinya suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Sebelum kita masuk kepada pembahasan Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita lihat terlebih dahulu wilayah negara kita melalui peta yang akan Bapak tampilkan berikut. Jadi sekilas kalau kita lihat dari peta negara kita, tentu kita akan memahami bahwa ada banyak sekali keberagaman yang ada di wilayah negara kita ini, karena wilayahnya yang terpecah-pecah menjadi beribu pulau, tentu ada banyak perbedaan keberagaman di dalamnya. Tetapi keberagaman itu kemudian menjadi satu kesatuan di bawah payung ideologi Pancasila. Oke, saya tidak akan berlama-lama di sini karena pembahasan kita adalah suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Kita langsung saja masuk kepada slide berikutnya. Ya, pembahasan yang pertama, suprastruktur politik Indonesia. Yang dimaksud dengan suprastruktur politik itu sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang kedua, infrastruktur politik Indonesia. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Bahkan kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Kemudian selanjutnya,
macam-macam infrastruktur politik di Indonesia itu secara garis besarnya ada empat gitu. Yang pertama ada partai politik, yang kedua ada kelompok kepentingan, yang ketiga ada kelompok penekan, yang keempat ada media komunikasi politik. Oke, lanjut. Yang pertama adalah partai politik. Apa yang dimaksud dengan partai politik? Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela. Jadi digarisbawahi secara sukarela atas dasar persamaan perspektif, persamaan cara pandang, persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pilihan umum. Jadi di Indonesia ada banyak sekali partai politik yang kemudian mengikuti kontestasi pemilu. Kemarin pada pemilu terakhir tahun 2019, pemenang yang mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat itu adalah partai PDIP, kemudian diikuti oleh Gerindra dan diikuti oleh partai-partai lain di belakangnya. Yang kedua, kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Untuk kelompok kepentingan ini biasanya ya ada misalkan yang paling familiar di telinga kita itu ada lembaga swadaya masyarakat gitu ya, atau LSM. Kemudian ada komunitas buruh atau pekerja kasar, kemudian ada komunitas ini pengusaha, kemudian ada apa kelompok kepentingan itu ada pembayar pajak misalkan. Kemudian yang ketiga ada kelompok penekan. Kelompok penekan atau pressure group yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kalau kita lihat misalkan kelompok penekan ini bahasa sederhananya adalah oposisi gitu ya. Kelompok yang sama sekali tidak bersentuhan dengan pemerintahan, tetapi ketika ada pemerintahan itu mengeluarkan kebijakan publik berupa undang-undang yang tidak selaras dengan kelompok tersebut atau tidak sesuai dengan mayoritas keinginan masyarakat, maka mereka kemudian melakukan penekanan dengan cara unjuk rasa kemudian atau yang lebih silent lagi mendatangi langsung ke kantor pemerintahan untuk melakukan dialektika atau dialog itu menyampaikan aspirasi menanyakan apa kemudian mengapa dari awal sampai akhir dari A sampai Z gitu. Jadi itu kelompok penekan atau pleasure group. Kemudian yang keempat ada media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak dan media elektronik. Media cetak itu misalkan seperti koran, kemudian buletin, kemudian tabloid, kemudian majalah, dan lain sebagainya. Kemudian media elektronik itu ada media penyampai audio berupa radio gitu ya. Dari dulu radio itu sampai sekarang masih tetap eksis sekalipun perkembangan teknologi dan perkembangan media-media penyampaian informasi sekarang sudah begitu adaptif dan juga canggih gitu ya. Tapi radio ini sampai sekarang masih tetap aktif dan menjadi salah satu eh, media yang tetap digandrungi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah media penyampai informasi berupa audio sekaligus visual, berupa suara sekaligus gambar, yakni yang kita kenal sebagai televisi. Televisi dari dulu sampai sekarang masih tetap eksis sama dengan radio. Cuman sudah desain-desain dari televisi itu sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu ada TV tabung gitu ya, sekarang sudah ada TV LCD, kemudian
koneksinya itu ada juga melalui satelit, antena biasa, dan juga ada parabola, dan juga ada apa namanya, smart TV. Smart TV itu ya kayak apa ya, kayak Android itu basisnya, tetapi TV, tetapi basisnya Android tetapi TV. Makanya dinamakan smart TV. Jadi eh, itu macam-macam dari media penyampai informasi berupa audio sekaligus visual, audio visual. Ada TV, ada YouTube sekarang. Jadi perangkat-perangkat seperti komputer, laptop, smartphone itu bisa digunakan untuk kita menonton atau mendengar atau mencari tahu tentang berita-berita apa yang terjadi hari ini berupa audio sekaligus berupa visual. Kita bisa menonton YouTube, kita bisa nonton TV, kita bisa menonton YouTube dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja kalian hari ini. Kalian luar biasa. Dan kesimpulannya adalah macam-macam infrastruktur politik di Indonesia. Yang pertama itu ada partai politik, yang kedua ada kelompok kepentingan, yang ketiga ada kelompok penekan, dan yang keempat ada media komunikasi politik. Selanjutnya kita masuk kepada sesi interaktif tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan, jika ada yang tidak dimengerti atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, Zainullah, silakan. Apa yang ditanyakan? Baik, bagus sekali pertanyaannya Zainullah. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa partai-partai di Indonesia, partai politik di Indonesia itu banyak sekali, Pak? Dan itu membingungkan. Kenapa tidak hanya satu, dua, tiga, atau paling banyak 5 partai saja? Baik, kenapa partai di Indonesia banyak? Itu bukti bahwa warga negara Indonesia itu diberikan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, dan itu merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan juga pasal 28E, kemudian pasal 24 ayat 1 UU tentang hak asasi manusia. Jadi warga negara Indonesia itu diberikan kebebasan. Ya kenapa banyak? Ya, karena memang apa namanya, mereka membuat perkumpulan baru itu karena sesuai dengan misi, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan ideologinya. Jadi orang-orang berkumpul di situ sesuai dengan ideologi mereka, dengan pemikiran mereka. Dan mereka tidak akan bergabung dengan kelompok lain karena kelompok lain bisa jadi ideologinya berbeda, pemikirannya berbeda. Sehingga orang yang berbeda pemikiran itu pula juga berkumpul menjadi satu dan terbentuklah yang namanya organisasi, kemudian partai politik dan sebagainya. Oke, demikian ya jawaban saya. Untuk selanjutnya, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita kali ini, silakan kalian perhatikan lembar kerja yang Bapak berikan kepada kalian. Itu merupakan tugas sendiri, jadi bukan tugas kelompok. Kalian bisa mengerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan atau pada pertemuan berikutnya. Dan terima kasih atas partisipasinya, kalian luar biasa hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.